Seorang pria dikejar oleh sebuah mobil, dan ia ditabrak olehnya. Lalu keluar seorang lelaki dan memperingatkan kalau wilayah itu mulai sekarang akan dikuasai oleh geng Tokyo Manji. Beralih ke Takemichi. Saat hendak menyantap roti basi, Takemichi terkejut dengan sebuah berita yang mengabarkan kalau telah terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang wanita yang bernama Tachibana Hinata. Rupanya Tachibana Hinata adalah mantan pacar dari Takemichi. Menurut hasil penyelidikan bahwa telah terjadi konfrontasi antara organisasi kejahatan geng Tokyo Manji dan Yakuza. Si Takemichi ini merasa kehidupannya sangatlah suram. Sehari-harinya ia bekerja sebagai penjaga toko dan ia sudah terbiasa mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang-orang sekitarnya. Sepulangnya bekerja, Takemichi menunggu kereta datang. Tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya dan tanpa diduga Takemichi kembali ke masa lalunya. Takemichi sangat senang bertemu dengan teman-temannya. Ia merasa bahwa kejadian saat ini adalah kilas balik sebelum ia mati. Selain itu, ia baru menyadari kalau penampilannya waktu dulu sangatlah norak. Dan rupa-rupanya mereka ini berencana akan melakukan adu kepalan tangan dengan anak kelas 2 SMA Shibuya. Untuk berjaga-jaga, temannya meminta Takemichi untuk menghubungi sepupu dirinya yang bernama Masaru, yang merupakan seorang pemimpin SMA Shibuya. Jadi jika ada anak kelas 3 muncul, maka Masaru bisa menghentikannya. Hari itu tepat pada tanggal 2 Juli, Takemichi dan teman-temannya menantang anak sekolah Shibuya untuk melakukan duel. Tiba-tiba muncul reman kelas 3 yang bernama Kiyomasa serta anak buahnya. Selain itu, Kiyomasa juga adalah anggota geng Tokyo Manji. Nyali Takemichi dan yang lain menjadi ciut, ditambah Masaru yang digadang-gadang seorang reman sekolah, ternyata ia hanya seorang pesuruh Kiyomasa. Lalu akun yang memberanikan diri mencoba menantang Kiyomasa, namun Takemichi melarangnya sebab ia mendapat penglihatan yang tidak baik. Mereka pun berniat untuk kabur, tetapi mereka tidak bisa. Jadi karena setiap hari selalu mendapatkan pukulan, Takemichi memutuskan untuk berhenti sekolah, namun kehidupannya tidaklah menjadi lebih baik. Dan sekarang Takemichi dan teman-temannya menjadi budak Tokyo Manji, tentunya di bawah pimpinan Kiyomasa. Kemudian akun meminta maaf kepada Takemichi karena janjinya untuk bertemu Hinata menjadi kacau. Takemichi merasa kesal karena kilas balik yang susah payah ia hindari terjadi lagi. Lalu Takemichi ngedumel karena kehidupannya yang sangat kacau. Namun saat ia teringat Hinata, ia sadar kalau saat itu Hinata masih hidup. Ia pun memutuskan untuk menemuinya. Saat mereka bertemu, ternyata Hinata sangat cantik. Ketika Hinata melihat kondisi Takemichi yang babak belur, ia sudah terbiasa dengan hal itu. Dan tanpa disadari, Takemichi meneteskan air matanya. Takemichi sangat senang karena ia bisa bertemu lagi dengan Hinata. Ia juga mengatakan kalau dirinya sedang kilas balik dari 10 tahun yang akan datang, bahwa dirinya akan mati. Hinata yang polos meminta Takemichi untuk terus bersamanya selama 10 tahun yang tersisa. Setelah itu, saat sedang merenung, Takemichi melihat adik Hinata yang bernama Naoto sedang dibuli oleh sekelompok orang. Takemichi yang akan menolongnya, ia malah pingsan disebabkan perbuatannya sendiri. Seolah-olah teringat dengan kejadian itu, Takemichi memperingatkan Naoto untuk melindungi kakaknya. Lalu Takemichi mengatakan bahwa dirinya datang dari masa depan, dan pada tanggal 1 Juli pada 10 tahun yang akan datang, bahwa Naoto dan kakaknya akan mati karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh perseteruan antara dua geng. Meskipun Takemichi hanya mengetahui info itu dari sebuah berita dan ia tidak paham dengan kilas baliknya ini. Pada saat Takemichi meminta Naoto untuk mengingat ucapannya dan mereka pun bersalaman, tiba-tiba Takemichi kembali ke masa sekarang. Ternyata dirinya masih hidup karena ia diselamatkan oleh Naoto. Takemichi bertanya-tanya, kenapa Naoto masih hidup? Rupanya pesan itu memanglah benar dan Takemichi telah melintasi waktu. Jadi karena dirinya Naoto masih hidup dan bisa menyelamatkan Takemichi hingga takdir Naoto telah berubah. Namun tidak dengan Hinata, sebab Hinata tidak percaya dengan peringatan dari adiknya. Kemudian Naoto menjelaskan tentang geng Tokyo Manji yang tadinya hanya geng motor namun sekarang telah berkembang menjadi geng yang tidak bisa diusik oleh Yakuza. Ada beberapa kasus kematian yang diduga ada hubungannya dengan mereka. Namun pihak kepolisian pun belum bisa mengungkapkannya. Geng Tokyo Manji ini dipimpin oleh Sano Manjiro dan Kisaki Teta yang menjadi tangan kanannya. Naoto beranggapan kalau saja mereka tidak bertemu, mungkin geng Tokyo Manji takkan terbentuk.
Naoto pun meminta Takemichi untuk melintasi waktu lagi dengan berjabat tangan dengannya, sebab waktu saat keduanya berjabat tangan, sosok Takemichi tiba-tiba menghilang. Sekarang misi Takemichi adalah mencegah Sanomanjiro bertemu dengan Kisaki. Namun Takemichi merasa misi itu sangat mustahil, karena dirinya hanya orang yang tak berguna dan juga lemah. Tapi setelah Naoto membahas tentang kakaknya, Takemichi pun akan mencoba melakukannya. Kemudian Takemichi kembali ke masa lalu. Di sana sedang melangsungkan sebuah pertarungan berduit yang diadakan oleh Kiyomasa. Sahabat Takemichi yang bernama Takuya mendapat giliran untuk bertarung dengan Kishino. Teman-temannya sangat mencemaskan Takuya, namun apa boleh buat jika mereka menolak sama saja akan babak belur. Takemichi kembali mengingat kalau Akun akan menusuk Kiyomasa dengan segera ia pun melarang temannya itu. Dan tanpa diduga, Takemichi menantang Kiyomasa untuk melakukan duel. Tapi sebelum itu Takemichi meminta jika dirinya menang maka pertemukanlah ia dengan ketua Toman yaitu Sanomanjiro. Tanpa basa-basi Kiyomasa langsung menghajar Takemichi hingga babak belur dan tanpa perlawanan. Teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa, namun Takemichi mencoba untuk mempertahankan kuda-kudanya. Saat Kiyomasa akan mengakhiri perkelahiannya, tiba-tiba pimpinan Toman yaitu Maiki alias Sanomanjiro menghentikan perkelahian mereka. Dan Draken sang wakil ketua memarahi Kiyomasa. Lalu tanpa diduga Maiki mengangkat Takemichi menjadi temannya. Kiyomasa pun diberikan pelajaran karena telah mencemari nama Toman dengan diadakannya perkelahian berbayar itu. Dan sekarang kehidupan Takemichi dan teman-temannya mungkin akan lebih baik lagi. Akun juga berterima kasih karena Takemichi telah menghentikan tindakannya. Setelah itu, Takemichi dan Hinata menyaksikan festival kembang api Tanabata. Hinata berharap dirinya bisa melindungi Takemichi. Namun Takemichi bertekad bahwa dirinya lah yang akan melindungi Hinata dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirinya. Saat sedang menggenggam tangannya, rupa-rupanya ia salah orang dan Takemichi pun kembali. Langsung saja Naoto menjelaskan kalau Takemichi kembali hari ini, maka ia bakal kembali ke hari ini pada 10 tahun yang lalu. Dan jika Takemichi kembali 1 minggu di sana, maka raganya akan mengalami seperti koma selama 1 minggu. Setelah Takemichi menceritakan perjalanannya waktu tadi, Naoto pun merubah misinya. Sekarang Takemichi disuruh untuk membunuh Maiki, karena jika ia tidak ada maka kakaknya takkan mati. Dan geng kejahatan itu pun juga akan bubar. Takemichi pun kembali dengan misi yang sulit. Tanpa diduga Maiki mendatangi sekolah Takemichi dan ia membuat onar hanya untuk mengajak Takemichi bermain. Gimana Anda? Saat mereka akan pergi, lalu datang Hinata dan menampar Maiki. Hinata menyangka kalau Maiki akan mengajak kekasihnya berkelahi. Takemichi juga ikut marah sebab Draken memegang tangan Hinata dan membuat Hinata takut. Keadaan sempat memanas dikala Maiki juga nampak marah kepada Takemichi. Namun ternyata Maiki dan Draken hanya bercanda. Mereka tidak mungkin akan melukai wanita. Dan Hinata pun meminta maaf karena ia telah salah sangka. Menurut Maiki, wanita seperti Hinata itu jarang ditemukan. Dirinya berpesan bahwa Takemichi harus menjaganya. Takemichi pun bertanya kenapa Maiki mau berteman dengan orang sepertinya. Dan rupanya Maiki mempunyai seorang kakak 10 tahun lebih tua namun ia sudah meninggal. Dan Maiki rasa Takemichi mirip dengannya. Kemudian Maiki menjelaskan visi misi gengnya yang dimana setiap anggotanya mau mempertaruhkan hidup mereka untuk teman-temannya. Dan Takemichi diminta untuk bergabung bersama mereka. Menurut Draken, orang yang bisa bertarung sudah banyak, namun orang yang mau menghadapi siapapun demi mempertahankan yang ia miliki seperti Takemichi jarang ditemukan. Kemudian mereka menghadiri rapat. Di sana juga ada Kiyomasa yang masih menyimpan dendam kepada Takemichi. Lalu datanglah Pak Ketu. Draken yang masih marah, ia menghukum Kiyomasa untuk pergi dan jangan menghadiri rapatnya. Jadi pada pertemuan kali ini mereka akan membahas tentang geng Mobius yang telah menganiaya teman Pak dan juga pacarnya. Maiki selaku ketua meminta Pak apakah ia ingin membalasnya atau tidak.
dan sudah diputuskan bahwa mereka akan menghajar geng Mobius pada tanggal 13 bertepatan pada saat festival Musashi. Di tempat lain, Kiyomasa bertemu dengan Kisaki. Kemudian Takemichi menjelaskan bahwa menurutnya geng Toman adalah orang-orang baik. Naoto pun marah kepada Takemichi karena geng Tomanlah kakaknya meninggal. Namun Takemichi berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Mereka menjadi bingung kenapa geng Toman bisa berubah menjadi brutal dan tentunya mereka harus segera mencari tahu. Setelah mengecek para petinggi Toman, tanpa diduga Akun ada di antaranya. Dan sekarang apa yang Naoto selidiki berubah perlahan. Kemudian Takemichi pun menemui Akun. Akun mengetahui kalau orang yang menemani Takemichi sampai ke sana ialah seorang polisi, sekaligus adik dari mantan pacar Takemichi. Dan ternyata orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta adalah Akun. Takemichi nampak tak percaya dengan apa yang dikatakan sahabatnya. Meskipun mereka lama tidak bertemu, tapi Takemichi yakin bahwa Akun tidak akan berubah. Ternyata Akun terpaksa melakukannya karena sekarang ia adalah budak dari Kisaki. Dan geng Toman berubah semenjak ditinggal mati oleh Draken. Dan Maiki pun juga berubah. Akun sempat bercanda kalau Takemichi bisa kembali ke masa lalu karena dirinya bisa tahu Akun hendak menusuk si Kiyomasa. Rupanya Akun juga rindu tertawa lepas bersama teman-temannya. Rupa-rupanya Akun juga rindu tertawa lepas bersama teman-temannya. Tanpa diduga, Akun mengatakan jika Takemichi bisa mengubah masa lalu maka perbaikilah. Dan tanpa diduga ia pun terjun bebas. Setelah itu, Takemichi meminta Naoto untuk kembali menyelidiki kematian Draken. Sebab karena kematiannya lah Maiki menjadi berubah. Takemichi mempertegas kalau ini bukan tentang bisa atau tidak, tapi tentang mau atau tidak. Seolah kembali percaya diri, mereka bersalaman dan Takemichi kembali ke masa lalu. Takemichi merasa sangat senang karena Akun masih hidup. Takemichi berniat untuk menemui Naoto karena ada sesuatu yang belum ia selidiki. Akan tetapi, Naoto sedang studi tour ke Hawaii. Hinata pun mengajak Takemichi untuk pergi ke festival Musashi. Setelah diingatkan, Takemichi teringat dengan rencana tawuran dengan geng Mobius. Dengan segera, Takemichi berniat akan menghentikan tawuran itu. Beralih ke rumah sakit. Di sana terlihat bahwa pacar teman Pa mengalami luka yang sangat parah, padahal dia seorang wanita. Orang tua wanita itu marah-marah kepada Draken dan Maiki. Mereka pun meminta maaf. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa si wanita. Segala amarah dan kesedihan dicurahkan oleh si bapak. Hal itu juga membuat Maiki terenyuh dan seperti merasakan apa yang dirasakan oleh si bapak itu. Draken memberitahukan agar apa yang menimpa Toman jangan sampai membuat pihak luar ikut terluka, seperti apa yang sedang terjadi. Maiki pun meminta maaf atas keras kepalanya dan ia bersyukur bisa memiliki teman seperti Draken. Sekarang Takemichi tahu kalau Draken bagai hati untuk Maiki. Kemudian Takemichi menyarankan agar rencana tawurannya dibatalkan. Pa menjadi marah untuk itu. Takemichi mempunyai firasat buruk jika tawuran itu terjadi. Tanpa diduga, Mobius datang lebih cepat. Pacin yang marah berniat akan berduel dengan pimpinan mereka. Dengan segera, ia pun langsung menghajarnya. Namun jelas Pacin bukanlah lawan yang sebanding untuknya. 止めないと。なんでまだ諦めてねえじゃん。Setelah Pa kalah, geng Mobius menertawakan perkataan Maiki kalau Pa belumlah kalah. Dan hanya dengan 2 kali tendangan pimpinan Mobius dibuat tidak berdaya. Draken pun mengatakan kalau pimpinan Mobius telah kalah, jadi Mobius akan bergabung dengan Toman. Tiba-tiba pimpinannya bangun lagi, hampir saja ia menusuk Maiki, namun Draken berhasil menahannya. Sekarang Takemichi merasa senang karena nyatanya Draken tidaklah mati. 10年前の今日でしたね。 Setelah itu, nampaknya Kisaki sedang merencanakan sesuatu. Saat sedang berada di tempat festival, Takemichi melihat ada anggota Mobius dan di sisi lain Miki dan Draken sama-sama sedang menunggu kedatangan kedua sahabat ini. Sekarang Takemichi tahu kalau Kiyomasa lah yang akan membunuh Draken dan Takemichi pun tertangkap oleh mereka.
Maiki yang menyadari sesuatu dengan segera ia pergi ke markas Mobius dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan Kisaki. Draken berusaha melawan geng Mobius seorang diri. Dan Takemichi ia hanya menjadi sasaran kepalan tangan orang lain. Kemudian Hinata yang mencari pacarnya ia menemukan Takemichi dalam keadaan terikat. Takemichi merasa hidupnya sangat tidak berguna. Ia selalu mengalami kesialan. Ia rasa dirinya hanya bagai sampah. Namun Hinata kembali menyemangatinya. Kalau sebenarnya Takemichi itu kuat, masih sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Yang dimana Takemichi berpura-pura gila untuk melindungi Hinata yang sedang diganggu oleh orang asing. Hanya demi orang lain Takemichi menangis untuknya, dan ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Takemichi. Kemudian ia pun bersemangat kembali. Beralih ke Draken, ia kewalahan melawan musuh yang begitu banyaknya. Namun beruntung Maiki datang di saat yang tepat. Maiki menanyakan siapakah dalang yang telah membuat dirinya menunggu demi menyerang Kenshin alias Draken. Kemudian pertarungan kembali pecah. Meskipun teman kalah jumlah, namun mereka dapat mengimbangi kekuatan Mobius. Kekuatan kepala sangat menentukan karena mereka bukan hanya mengandalkan kepalan tangan. Takemichi yang baru datang, ia tidak bisa menahan Kiyomasa agar tidak menikam Draken. Draken tak sadarkan diri dan keadaan pun sudah tak terkendali. Karena dirasa Draken masih hidup, Maiki menyerahkan Draken untuk diurus olehnya. Dengan segera Takemichi menggendong dan berniat akan membawanya ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, Kiyomasa datang menghadang. Apa boleh buat, Takemichi harus melawannya, karena Draken sudah tidak berdaya. Kali ini Takemichi mampu memukul Kiyomasa, namun Takemichi banyak terkena pukulan olehnya. Dikarenakan Kiyomasa lelah memukuli Takemichi, ia pun dapat dikalahkan olehnya. Dan di sisi lain Maiki menang atas pertempurannya. Lalu Draken pun dilarikan ke rumah sakit. Maiki nampak tenang karena ia rasa Draken adalah orang yang kuat. Selain itu ia mempunyai janji kalau mereka akan melangkah sejauh mungkin. Setelah menunggu cukup lama, operasi pun selesai dan Draken telah berhasil melewati masa kritis. Semuanya bersorak gembira. Maiki yang terlihat kuat pun ia menangis karena takut kehilangan sahabatnya. Sekarang Takemichi merasa lega karena Draken tidak jadi mati. Dan lambang naga di leher Maiki pun mulai menghilang. Serta Hinata pun masih hidup. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.